Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Parung, Bogor ya, Jakarta, Bekasi menuju ke Kudus, Jepara. Seperti yang teman-teman sudah lihat di judul dan juga thumbnailnya, hari ini aku akan menuju ke Jepara naik bus Rimba Raya. Untuk kedua kalinya naik bus Rimba Raya. Pertama kali naik dari Tanjung Priuk waktu itu ya, yang nonton juga lumayan banyak. Kali ini aku naik dari Parung, Bogor. Untuk pertama kalinya ke Terminal Parung Bogor di tahun 2026. Terakhir kali ke sini tuh 8 bulan lalu, teman-teman. Nggak berasa banget ya. Terakhir kali ke sini waktu itu aku naik bus Gunung Harta Transport Solution dari Parung menuju ke Madura, Sumeneb, Madura. Sekarang ke sini lagi setelah 8 bulan lalu, kita akan naik bus Rimba Raya Premium. Dan sebelum kita bahas busnya, nih sudah terparkir di sebelah sini. Kita lihat-lihat dulu ya, ada apa saja di Terminal Parung. Sekarang jam 2 siang, jam 14.08. Jadi di sini tuh cukup ramai, tapi memang tidak seramai kalau kita pagi hari. Kalau pagi kan ada bus Gunung Harta Transport Solution ya, ada beberapa. Kalau sekarang siang hari tidak ada bus Gunung Harta Transport Solution karena sudah berangkat semua. Tapi sekarang di bagian depan ini terparkir bus-bus yang menuju ke Jepara semua nih. Ada Kencanaku. Ini bus yang pernah aku naiki dari Grogol menuju ke Jepara. Kemudian ada MJPM ya. Dan ada bus Rimba Raya Premium. Ini yang sudah siap untuk berangkat. Jam 14.30 untuk jadwal keberangkatan bus Rimba Raya Premium. Dan kemarin aku melakukan pemesanan tiketnya langsung ke customer service-nya dari bus Rimba Raya Premium. Itu bagus banget, fast response sekali. Dan sebelum berangkat, itu tadi pagi atau tadi siang ya, itu diingatkan untuk standby di Terminal Parung atau di tempat kita naik 1 jam sebelum keberangkatan. Bagus banget customer service-nya dari Rimba Raya Premium. Atau teman-teman kalau misalkan mau langsung datang ke Parung, di sini juga ada agennya, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di sini. Bisa dicatat atau di screenshot aja ya, gitu teman-teman. Bagus banget lah pokoknya reservasi tiketnya dari bus Rimba Raya Premium. Oh lihat, Kencanaku berangkat jam 14.09. Wih, waktu itu aku naik ini dari Grogol. Ternyata dia startnya tuh dari Parung ya. Waktu itu dari Grogol pagi aku naik ini. Nah, jadi sekarang dia berangkatnya sore dari Parung, yang mana macet banget di depan terminalnya langsung. Oh kirain dia mau mundur, masuk gigi mundur tadi. Kemudian di belakang, nah ini terparkir banyak sekali bus, didominasi oleh Agramas. Nih Agramas ada 2 double decker, 3 ding, 2 double decker dengan HQ 010 dan ada satu lagi di sana gitu. HQ 010 ini kalau nggak salah yang pernah aku naikin ya dulu ya, nggak tahu, aku juga lupa. Tapi seperti inilah kira-kira Terminal Parung siang hari. Ah, ini masuk lagi bus Agramas. Nggak tahu ini bus Agramas ini akan berangkat atau baru tiba. Kayaknya sih akan berangkat karena ini bersih banget. Lihat, bannya kinclong sekali. Oh. Tapi enaknya sekarang Terminal Parung ini udah diaspal, teman-teman. Dulu ada masanya ini tuh belum diaspal, lumayan tuh. Jadi kayak bus baru dicuci, udah kotor lagi. Tapi sekarang udah diaspal. Bagus banget. Ya, jadi kita tunggu bus Rimba Raya Premium diberangkatkan jam 14.30. Sambil nunggu kita lihat yuk busnya seperti apa. Nah, ini dia busnya. Dia menggunakan bodi buatan karoseri New Armada. Terus sasisnya juga sasis premium. Sama seperti namanya Rimba Raya Premium, ini sasisnya juga premium. Dia memakai sasis Mercedes-Benz 1836. Tuh. Bagus banget ya. Cakep. Dan di bagasinya ini yang ada jendelanya. Harusnya ini tempat istirahat untuk kru. Harusnya ya. Terus velgnya sudah velg aluminium di bagian belakang. Dan suara mesinnya, dengerin deh. Suara mesinnya renyah sekali. Tuh. Wah, enak banget suara mesinnya. Dan di kaca atasnya ada tulisan pemesanan tiket online. Bisa dari aplikasi atau websitenya Rimba Raya. Bisa juga dari Redbus Traveloka. Begitu teman-teman. Cakep.
Busnya ini masih sangat terawat dengan baik ya. Dari eksteriornya masih mulus banget. Suara mesinnya masih renyah, masih bagus. Nanti kita lihat bagian interiornya seperti apa ya. Harusnya sih masih sangat bagus juga di bagian interiornya. Keren, keren, keren. Ini bus yang udah lama banget pengen aku naikin. Akhirnya hari ini kesampaian ya. Oke, jadi kita tunggu jam 2:30 sore. Busnya akan diberangkatkan dari terminal Parung. Ini untuk tiket bus Rimba Raya Premium ya. Nih ada tulisannya Barat Sore RRP 03. Kelasnya nih Victorus 28. Kodenya PRG ini Parung ya. Kode armada A001. Startnya dari Parung menuju ke Jepara. Berangkatnya hari ini 15 Februari jam 14.30. Untuk harganya Rp260.000 saja. Dari Parung menuju ke Jepara gitu teman-teman. Nah, jadi sebentar lagi lah harusnya ini kita diberangkatkan karena sekarang sudah jam 14:27. Dan nggak tahu kenapa ya, aku tuh suka banget sama body bus ini karena mungkin langka ya teman-teman. Jarang kita lihat di jalanan, dan terakhir kali aku lihat secara langsung dan dekat seperti ini tuh body bus ini ya, New Armada Evolander. Itu punyanya Borlindo. Wah, udah lama banget lagi, udah 3 tahun lalu tuh. Sebelum eranya Skylander dari R22, R25, Evolander inilah pendahulunya. Tapi memang Evolander ini dia itu sangat menunjukkan body bus yang gagah, garang, sangar gitu ya. Apalagi kalau kita lihat dari belakang, si knalpotnya atau exhaustnya itu besar-besar banget. Tuh, ya kan? Keren sih. Sayangnya bus ini populasinya tidak terlalu banyak ya. Makanya bergerak dia. Wih, maju. Kayak parkir di depan sana deh. Supaya lebih dekat sama agennya. Wih. Lampunya masih lengkap. Tapi memang kurang kelihatan karena dikasih stiker gelap ya. Tapi overall bus ini masih sangat bagus dan menyenangkan karena kita jarang lihat di jalan. Oh, ini kita sudah boleh masuk ya. Oke, let's go. Siap. Nggak ada. Nah, siap. Sudah berada di kursiku, ini kursi nomor 1D teman-teman. Dan seperti inilah ya. Jadi dia tuh ada 3-in-1, leg rest, footrest, dan juga kompartemen seperti ini. Jadi sebelum kita naikkan, itu kita copot dua alas kaki. Dan di dalam sini ada tempat untuk naruh sepatu atau sandal. Tuh, jadi kita bisa taruh sandal kita di sebelah sini supaya bisa lebih rapi dan juga menghemat tempat. Tuh, kayak gitu ya teman-teman. Terus tas seperti biasa aku taruh bawah sini. Jadi aku nggak taruh di bagasi atas atau kompartemen atas. Dan bisa selonjoran maksimal seperti ini dengan tinggiku 175 cm. Dan sekarang jam 14:32. Akhirnya kita diberangkatkan dari terminal Parung, Bogor, Jawa Barat. Langsung disambut dengan kemacetan di sini teman-teman. Jadi ini macetnya karena di depan itu ada persimpangan gitu sih. Terus untuk bus itu kita putar balik ya, jadi nanti ke arah kanan sana menuju ke Pondok Cabe, Ciputat, Lebak Bulus, nggak tahu lagi mana lagi untuk titik penjemputannya. Dan di sini ada 2 buah TV di kanan dan juga kiri, ada CCTV-nya juga. Dan teman-teman lihat, ini untuk AC-nya, wih, masih original nih, lampunya masih nyala tuh, keren banget ya. Tapi yang kanannya udah enggak. Tapi emang ya ini body umurnya sudah tidak muda lagi. Di sini sudah disediakan untuk USB port ya, ada 2 USB Type A. Dan ini untuk sekat pembatas antara driver, kru, dan juga penumpang. Enak banget karena dia ditutup
Scotland tapi nggak yang solid gitu loh. Jadi kita masih bisa lihat ke depan dengan oke banget view-nya. Dan bisa dilihat ya, bagian dashboardnya tuh rapi banget. Jadi emang bus Rimba Raya Premium ini dia dirawatnya dengan sangat baik. Masih bagus banget di bagian interiornya. Mumpung masih sepi, ini aku coba duduk di kursi paling belakang. Enggak, ding, masih ada lagi, belakang lagi. Tapi ini kursi nomor 7C, 7D. Ya, satu baris sebelum paling belakang, karena di paling belakang cuma ada 2 kursi aja tuh. Terus di sebelah sini itu toilet, teman-teman. Toilet di sini, di belakangnya lagi itu adalah ruang istirahat kru driver di sana. Tapi emang nih kursi paling belakang ini lega banget sih. Tuh, dia pas di pintu belakang juga. Jadi lega sekali. Kalau di sini lebih sempit dibandingkan depan. Tuh. Jadi kaki tuh dia nyiku gitu, teman-teman. Tapi ini dengan tinggi 175 ya. Kalau yang di bawah 175 ini sudah sangat nyaman. Oke, jadi kita sudah mulai jalan dan ini ternyata di bagian interiornya masih bagus banget, teman-teman. Minusnya ya ini tutupannya udah pada kendor-kendor ya. Tuh. Ini itu juga udah pada keluar-keluar gitu. Jadi kalau dia lagi belok-belok, dia agak keluar. Tuh, si tutupan bagasinya. Sisanya ini masih bagus banget. Ternyata di sini tuh ada TV. Jadi di dalam sini ada 3 TV. 1 di belakang, 2 di depan. Di paling depan di pintu sekatnya ya. Kemudian ini untuk kursi juga masih bagus semua ya. Dia menggunakan kursi Rimba Kencana ya. Terus juga selimutnya sama seperti yang sleeper yang pernah aku naikin. Terus ada bantalnya juga, dia senada warnanya, selimut sama bantalnya. Dan yang mengejutkan adalah ini AC-nya dingin banget, asli dingin banget. Padahal ini baru nyala ya mesinnya ya, tapi bagian interior ini dingin gitu loh. AC-nya berarti dirawat dengan baik juga, teman-teman. Mantap nih, Rimba Raya, cakep banget. Dan ini perawatan interiornya juga sangat bagus tuh, bersih semua ya, bersih tuh, karpetnya bersih semuanya. Dan ada banyak tempat sampah, ada di paling depan, ada di tengah, ada di belakang juga. Jadi jangan buang sampah sembarangan gitu. Oke. Ya, kira-kira seperti itulah untuk di bagian belakang. Nah, kita kembali ke depan lagi. By the way, hari ini penumpangnya tidak full, tapi hampir full. Padahal ini hari Minggu, yang mana biasanya hari Minggu dari Barat itu kan cenderung ya nggak rame lah. Tapi hari ini penumpang Rimba Raya bagus sekali. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Rimba Raya, pesan tiketnya jauh-jauh hari supaya dapat kursi yang teman-teman inginkan. Oke, ya kita kembali ke depan lagi. Nah, ini macet-macetan dulu ini sampai ke Lebak Bulus. Lumayan macet pasti. Ya, depan lagi. Tuh, ini bersih banget. Lantainya bersih banget. Jadi diinjak tuh enak. Hampir jam 3 sore, ternyata ini kita memasuki terminal tipe A Pondok Cabe, teman-teman. Untuk pertama kalinya ini masuk ke terminal Pondok Cabe di sore hari aku ya. Biasanya kalau kesini tuh selalu pagi, dan kalau pagi di sini tuh banyak banget bus yang parkir. Tapi kalau sore ya nggak terlalu banyak, didominasi oleh bus Sinar Jaya. Di shelter keberangkatannya tuh di ujung ada bus Murni Jaya, dan di bagian depan ada Sumber Alam. Udah itu aja. Kalau pagi di sini rame banget, bisa lebih dari 20 bus yang parkir atau mengawali perjalanannya dari terminal tipe A Pondok Cabe. Jadi dari terminal Pondok Cabe ini kita tidak ada menaikkan penumpang, sepertinya kayak pengecekan dokumen perjalanan aja sih. Terus kita lanjut jalan lagi. Kok beberapa kali aku naik bus dari Parung nggak ke terminal Pondok Cabe gini ya, kayak sekarang gitu ngecek-ngecek dokumen ya. Kayak langsung
Labas aja deh, seingatku ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Dan ini kita lanjut jalan lagi, nggak tahu penjemputannya ada di mana lagi, jadi ikuti video ini sampai selesai. Wah, lihat itu macetnya teman-teman. Jadi ini di flyover Gaplek ya. Mau lewat flyovernya macet, mau lewat bawahnya juga macet, tapi better lewat bawah. Karena di bawah ini macetnya karena lampu merah di bawah flyovernya aja tuh. Setelah lampu merah lancar, nanti ketemu macetnya lagi di ujung karena di depan itu namanya bottleneck ya, atau kayak tutup botol. Jadi jalur yang tadinya ada 4 di ujung nanti depan itu sisa 2, kemudian jadi 1. Dan sekarang kita lihat ya, sekarang jam 15.01. Nah, nanti teman-teman lihat jam berapa kita baru lolos dari kemacetan di Gaplek ini. Iya, sampai depan sana, Prima Jasa itu. Nah, teman-teman, jadi ini yang tadinya 4, sekarang di sini jadi 3 nih. Nanti 200 meter lagi jadi 2, kemudian 500 meter lagi jadi 1. Jadi itulah kenapa di sini macetnya luar biasa dan bener-bener setiap hari. Nah, sekarang jam 15:22. Jadi ini dia ujung dari kemacetannya. Tuh. Ada mobil parkir di depan minimarket. Udah, abis itu lancar tuh depannya. Kebayangkan gimana tadi kita dari 4 jadi 1 kayak gini. Dan sekarang yang macet arah lawannya tuh. Tapi memang di sini setiap hari macet sih teman-teman. Nggak kenal hari. Mungkin jalan kosongnya kalau lagi libur panjang aja nih. Nah, di depan sini kalau belok kiri itu masuk ke jalan tol, bisa ke arah Depok, bisa ke arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tapi ini kita ambilnya lurus menuju ke Ciputat, Lebak Bulus. Nah, di sebelah kanan ini adalah poolnya Harapan Jaya Ciputat. Sekarang kita tiba di Terminal Lebak Bulus atau Terminal Pasar Jumat, dan itu ada bus Kencana yang tadi barengan sama kita dari Terminal Parung. Ini Berlian Jaya juga ada menaikkan penumpang di sini, dan biasanya kalau untuk bus ke Jepara sama seperti Rimba Raya dan juga Kencanaku itu kita nanti masuk parkir ke dalam teman-teman, karena biasanya nunggu di sini tuh agak lama, berangkatnya sekitar jam 4 lewat lah, jadi lebih dari jam 16.00. Makanya nanti kita tuh parkir dulu di dalam sini. Nah, ini dia, kita parkir mundur masuk ke dalam Terminal Pasar Jumat, karena ini juga salah satu kantong penumpang yang cukup banyak naik penumpang dari sini teman-teman. Dan di sini kita bersama Kencanaku, ada bus PO Haryanto juga, dan ada Berlian Jaya. Kita masuk ke dalam terminal, itu bus Kencanaku diberangkatkan. Kayak gantian gitu ya. Dan tenang aja, tapi nanti di akhir video kita akan konvoy sama bus Kencanaku itu. Jadi bus Rimba Raya ini ya cukup kencang lah teman-teman. Walaupun kita ditinggalkan kurang lebih 15 menitan, tapi nanti di akhir video kita akan konvoy sama Setelah dia. Berhenti kurang lebih 15 menitan di Terminal Lebak Bulus atau Terminal Pasar Jumat, akhirnya kita diberangkatkan kembali, dan memang lumayan lah ya beberapa penumpang naik dari sini. Nggak tahu nih apakah akan berhenti lagi di dalam Terminal Pondok Pinang, karena di depan itu nggak jauh dari Terminal Pasar Jumat, itu adalah Terminal Pondok Pinang, tempat biasa kita sering naik bus ya dari sana. Nggak tahu nih untuk Rimba Raya apakah akan masuk juga ke dalam Terminal Pondok Pinang. Ternyata tidak masuk ke dalam Terminal Pondok Pinang teman-teman. Dan lepas dari Terminal Lebak Bulus atau Pasar Jumat tadi, ini kita dibagikan bungkusan. Ini adalah isinya snack ya. Dan ini ada beberapa isian nih, yang kelihatan sih ada 3 nih. Jadi ada air mineral, ada roti, dan juga ada 1
ciki, kentang ya, french fries gitu. Oke. Jadi ini sudah include di harga tiket yang kita bayarkan dan bungkusannya bagus nih. Ada brandingnya dari Rimba Raya Bus. Cukup lama kita berhenti di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, teman-teman. Setengah jam lebih berhenti di sini. Akhirnya ini kita diberangkatkan kembali. Tadinya aku kira ini kita nunggu maghrib ya, tapi ternyata tidak. Belum maghrib sudah diberangkatkan. Dan ini baru masuk bus Sahalah. Ini bus yang pernah aku naiki dari Terminal Poris Pelawat Tangerang menuju ke Jepara. Iya, itu ke Jepara juga. Kemudian di sini ada Sinarjaya parkir di sebelah sini semua. Dan ini ternyata kita keluarnya lewat bawah, teman-teman, tidak lewat atas ya. Nah, ternyata di sini ada bus Juragan 99 Trans dengan nickname Gavan. Wow, kok dia parkir di sini ya? Tumben banget. Biasanya kan dia dari Poris tuh startnya, tapi sekarang dari Pulau Gebang. Kapan-kapan kita coba tuh ya. Dari Pulau Gebang startnya. Terus di sini juga ada beberapa bus Rasa Sayang. Ini juga bus yang sudah masuk di wishlistku sudah lama sekali. Nggak tahu kapan bisa tercapai naik bus ini dengan rute jauhnya dari Jakarta ke Bima. Oke teman-teman, 10 menit lalu kita tiba di rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Seperti biasa untuk bus Rimba Raya itu melakukan servis makan di sini di bagian belakang barengan sama bus 27 Trans di sini dan juga satu bus SSM. Jadi saat ini terdapat 4 bus yang sedang melakukan servis makan di bagian belakang rumah makan Taman Selera. Dan ini merupakan salah satu rumah makan favorit banyak bus ya, karena di sini tuh rumah makannya luas, lahannya atau parkirannya, terus juga toilet di sini bagus, bersih dan juga banyak gitu. Jadi kalaupun datang barengan gitu, banyak bus datang barengan, di sini toiletnya tuh sangat memadai, nggak antri-antri lah. Musola ya, tempat sholatnya di sini juga bagus banget dan bersebelahan dengan tempat parkir tuh. Jadi turun dari bus langsung ke musola kayak aku barusan ya. Itu enak banget. Jalannya nggak jauh. Jadi jangan lupa tiketnya dibawa ya sebelum kita masuk ke dalam rumah makan. Karena di tiket ini ada barcode. Ya, barcode yang akan di-scan. Nih, mungkin ini barcode-nya. Jadi sekarang terdapat 3 bus 27 Trans. Ini yang Presiden Class. Harusnya sih dari Jakarta juga ya. Jadi 2 dari Jakarta, 1 dari Bandung. Ini dengan nickname Bor, yang pernah aku naiki dari Malang ke Bandung. Jadi sekarang terdapat 5 bus yang sedang melakukan servis makan di bagian belakang. Nah, sedikit membahas bus yang aku naiki sekarang ya, Rimba Raya. Ini bus kalau kita bisa lihat dari bagian bodinya ya,
Ini bus bodinya tuh sudah bukan bodi yang muda, tapi di bagian dalamnya masih cukup nyaman, teman-teman. Terus dari bagian mesin, kaki-kaki, suspensi segala macam nyaman banget. Ini bus sangat dirawat dengan baik. Tadi aku perhatiin ya di instrumen clusternya itu kan ada suhu mesinnya berapa, itu cuma 78 derajat suhu mesinnya. Mesinnya adem banget. Yang tandanya adalah ini bus yang sangat dirawat dengan baik. Terus suspensi masih enak, kaki-kaki nggak ada bunyi. Aku kan duduknya persis di atas roda depan sebelah kanan ya, itu nggak ada bunyi-bunyi kaki-kakinya. Jadi emang perawatannya luar biasa nih, Rimba Raya. Oke, yuk sekarang kita makan dulu di sebelah sini. Let's go. Ini agak becek. Yuk kita makan dulu. Lampu-lampu aja masih lengkap semua loh. Lampu bagasinya. Boleh ambil ini ya Mbak ya? Satu aja ya? Oke. Alhamdulillah teman-teman, sudah selesai makan. Dan malam ini adalah selama aku naik bus dan makan di rumah makan Taman Selera, malam ini adalah masakan yang paling enak. Mungkin aku udah puluhan kali ya kesini ya, naik bus 27 Trans, M Trans, Sinar Jaya, Rimba Raya, Akas Aurora, Pandawa 87. Udah banyak kali lah ke rumah makan Taman Selera. Inilah yang paling enak masakannya. Sayur sopnya enak banget, sambelnya sempurna. Lihat, sampai habis. Semoga masakannya konsisten seperti ini terus di rumah makan Taman Selera. Kalau boleh nambah, ini aku nambah ini nasinya. Padahal tadi aku ngambil nasi lumayan banyak. Beneran, ini kalau boleh nambah aku nambah nih. Tapi enggak lah ya, udah malam. Nggak boleh makan banyak-banyak juga. Mantap. Ya, aku ajak untuk jalan-jalan ke bagian depan dari rumah makan Taman Selera. Jadi di sini itu tempat untuk servis makannya bus Murni Jaya. Juga di sini ada bus Sumber Alam. Wih, dan ini Sumber Alam banyak kali nih. Wih, ini ada 1, 2, 3, 4 yang kelihatan. Coba kita ke depan lagi ya. Kayaknya lebih dari 4 ini bus Sumber Alam ini. Wih, ini rekor terbanyak aku lihat bus Sumber Alam. Tuh kan, ada lagi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bus Sumber Alam. Wih, keren sekali. Sudah lama sekali ke rumah makan Taman Selera. Enggak beli wedang ronde atau apa itu, sekutang ya. Memang kalau di bagian tadi yang kita lewatin itu tidak ada yang jualan.
Yang jualan itu ada di bagiannya Sinar Jaya. Jadi kita harus menyeberang dulu ya. Niat sekali ini. Ah, ini dia nih. Wedang jahe Sekuteng. Harus melewati celah dulu. 10.000 rupiah. Satu mas. Nggak pakai kacang. Sama nggak usah gula. Ya langsung aja ya. Wih, bus Sinar Jaya masih menggunakan bodi jet bus 1. Ini rute mana ya? Pengen banget deh naik yang kayak gini. Happy banget bisa beli Sekuteng. Sekutang. Ya itu namanya. Happy sekali. Karena udah lama nih nggak beli ginian. Karena kayaknya beberapa kali ke rumah makan Taman Selera itu selalu pagi ya. Kalau pagi dia nggak jualan setauku. Jadi kalau malam dia jualan. Ya kita kembali ke bis lagi, tapi kita nggak lewatin dalam ruangan ya. Kita muterin ke belakang. Jadi ini sepertinya lagi pembangunan lagi nih. Tuh. Karena makin banyak bus yang masuk ya. Jadi ruangannya perlu ditambah mungkin. Atau ini mungkin buat tempat itu, tempat maintenance bus yang masuk sini ya. Terus seperti biasa di sebelah sini tuh kayak mes atau mungkin rumah dari ownernya ya. Karena di sini terparkir 2 Land Cruiser ini. Ada Land Cruiser yang baru sama ada Land Cruiser yang lama. Jadi ini Land Cruiser yang kayaknya ini VXR ya. Sama di sampingnya itu yang VX80. Tuh, kelas sekali seleranya. Aku pengen punya ini, kedua-duanya. Mungkin di umur 40-an mungkin. Baru bisa tercapai kedua mobil ini ya. Masih beberapa belas tahun lagi guys. Kita selawatin ya. Tuh, parkir Land Cruiser depan rumah. 2 ya, 2 ekor. Dan bertambah nih, sekarang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bus yang makan di sini. 27 Trans juga belum ada yang berangkat. Apakah kita sudah bisa masuk ke dalam bis sekarang atau ditutup? Oh, ditutup ya. Jadi ketika servis makan, itu ditutup pintunya. Jadi sebelum driver atau kondekturnya standby di dalam, kita penumpang juga belum boleh masuk. Bagus sekali supaya barang-barang penumpang di dalam itu lebih safety karena tidak ada yang bisa masuk. Sudah kembali ke dalam bus dan ternyata ketika kita turun tadi itu di bagian interiornya diberesin ya teman-teman. Jadi untuk selimut dan juga bantalnya itu dikembalikan ke tempat semula. Pertama kali kita masuk ke bus ya. Tuh lihat bagian interiornya. Wih bagus banget ya. Plafon ini nggak tahu ya ini standarnya New Armada apa bukan ini ya. Bagus banget. Terus di bagian samping juga ini lampunya masih nyala semua. Tuh lengkap lampunya masih nyala semua. Bagus banget. Warnanya warm white pula. Cakep nih. Cakep banget interiornya ketika lampunya nyala semua. Setelah berhenti kurang lebih 40 menit di rumah makan Taman Selera, ini akhirnya kita diberangkatkan kembali, hanya meninggalkan satu bus 27 Trans yang baru datang tadi ya dengan nickname Forseti. Yang lainnya sudah berangkat semua teman-teman. Dan pemberhentian selanjutnya tidak ada. Paling nanti ada isi bahan bakar aja mungkin ya. Di kilometer 200-an yang aku tahu ya, terakhir kali aku naik bus Rimba Raya. Setelah itu langsung menuju ke titik penurunan pertama yaitu di Krapyak, Semarang. Jadi ini untuk lampunya juga sudah di custom, lampunya terang banget teman-teman. Tuh ya, ini kita sudah pakai double kaca ya, kaca sekat penumpang dan juga kaca depan, tapi tetap terang banget tuh lampunya, apalagi kalau dilihat dari luar ya.
Jadi sekarang kita memasuki kota Jepara dan kita konvoy dengan bus Kencanaku dari Kudus tadi ya. Jadi ini bus yang selalu barengan sama kita. Ya enggak sih, dari Lebak Bulus dia berangkat duluan kurang lebih 15 menit di depan kita, tapi finishnya barengan teman-teman. Nah, jadi ini aku turunnya di Masjid Agung ya. Tadinya sebenarnya mau turunnya di alun-alun, tapi karena ini hujan deras sekali, jadinya turun di masjid aja. Pas banget sekarang jam setengah 5 pagi. Ini jamnya subuh nih di Jepara ya teman-teman. Pas banget nih subuhan di Jepara. Abis itu langsung menuju ke terminal untuk melanjutkan perjalanan dari Jepara menuju ke Cilacap. Nah ini dia, kita tiba di Masjid Agung nih sebelah kiri. Alhamdulillah teman-teman, 14 jam dari Parung sampai di Jepara. Ini aku turun di Masjid Agung. Tuh bus Kencanaku nyusul lagi. Barengan terus kita sama dia. Jadi setelah ini bus Rimba Raya melanjutkan perjalanannya sampai ke terminal Kelet ya. Terus dia kembali ke garasinya. Dan ini untuk Masjid Agung Jepara. Ini untuk kedua kalinya aku kesini. Ini bagus banget masjidnya. Full dengan kayu di bagian atas ya tuh, kayu jati ya. Dan itu masih nurunin penumpang untuk bus Rimba Raya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah perjalanan kita bersama bus Rimba Raya Premium dari Terminal Parung sampai ke Jepara. Merupakan bus yang sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman coba ya. Jadi setelah ini aku mau melanjutkan perjalanan kembali dan sampai ketemu di video selanjutnya.